Nama saya Ibrahim. Nanti kalau aku udah besar, aku pengen deh jadi dai. Sampai aku bisa ngomong, aku langsung ditarik dimasukin ke salah satu sinetron dulu, ke cerita SMA. Oke. Aku masuk cerita SMA, itu aku datang as a nobody ya. Dan beberapa bulan setelah itu aku jadi peran utamanya di sana. Cepat juga dong belajar ngomongnya. Iya, aku belajar ngomong tuh cuma beberapa bulan doang langsung lancar ngomong. Karena waktu itu aku bisa ngomong tapi belum lancar kata mamaku. Dilancarinnya pas itu. Tapi penasarannya gini, dulu sempat mikir nih nonton Tarzan cilik, ada Baim, Abai. Oke. Ya anaknya sebenarnya, ya meskipun nggak ngerti duit juga ya, pasti kita tahunya ke orang tua kan. Tapi sebenarnya yang dirasakan oleh anak apa sih? Pengen tahu aja sih. Apapun yang aku mau dulu, aku dapat. Itu. Kayak misal kayak iPad lah ya. Ya kan iPad dulu zaman iPad 1 keluar yang tebel banget itu. Itu kayak orang nggak, ya lah yang punya paling kayak yang emang keluarga tajir banget. Aku punya hari H itu muncul aku beli 2. Ibrahim Khalil Alkatiri yang sempat hits dengan panggilan Baim Cilik kini sudah tidak cilik lagi. Namun kisah getir saat masih bocil dan masih laris main sinetron stripping kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan karena sinetron cerita SMA yang menjadi debutnya kembali ditayangkan oleh stasiun televisi swasta, tapi lantaran sepenggal cerita SMA yang dilakoninya saat ini syarat dengan kepedihan. Pemeran bocil di sinetron cerita SMA yang pernah ditayangkan RCTI dan dibintangi oleh Riza Shahab itu terancam tidak bisa ikut ujian akhir SMA karena ketiadaan biaya. Baim yang sebenarnya nyaris lulus pesantren setingkat SMA harus mengulang kelas ketika masuk ke sekolah umum. Padahal yang menitahkannya untuk melanjutkan pendidikan ke SMU adalah ayahnya Fuad Khalil Alkatiri. Aku berusaha sekuat mungkin. Itu untuk biaya sekolah, jajan, Untuk biaya sehari-hariku. kalau sekolah mungkin sekarang? Dan biaya sekolahku juga sehari-hariku mau sekolah ya. Sekolah masih ada yang belum dibayarin beberapa. Dan itu tetap tanggung jawab ayah yang harus bayar. Sangat disayangkan sih. Seharusnya kan seorang ayah tetap menafkahi, tetap mensupport juga lah, mendukung apapun yang dilakukan anaknya ya. Tetap istilahnya tetap seorang ayah yang menjadi ayah dari anak-anaknya. Sedangkan kan di mata orang-orang kan nggak ada tuh yang istilahnya mantan ayah ataupun mantan anak. Seorang Baim ya tetap anak dari ayahnya sendiri, yaitu yang dimana yang memang harus dinafkahi oleh ayahnya sendiri sih. Sebenarnya 50-50 ya, kalau kita lihat mungkin ada benarnya, bahkan mungkin sampai preskon, sampai muncul di media-media mungkin udah searjen itu, dan bisa kita bilang mungkin usaha dia juga udah lumayan jauh ya. Dia berusaha segala cara mungkin untuk hubungin ayahnya, tapi nggak ada etikat baik mungkin. Menurut aku apa ya, prihatin juga sih. Alih-alih dibiayai sampai perguruan tinggi oleh ayahnya, Baim justru terancam putus sekolah karena sang ayah lepas tanggung jawab dan tidak ketahuan rimbanya hingga kini dari penuturan Baim. Setelah bercerai dari ibundanya, sang ayah menikah lagi dan punya 2 anak, namun kemudian bercerai untuk kedua kali. Kabarnya kini ayah Baim berada di Australia dan sudah punya pendamping hidup baru. Lalu benarkah demi membiayai sekolahnya, Baim rela bolak-balik Malang Jakarta untuk menjadi bintang tamu podcast? Apakah Baim ingin comeback ke dunia hiburan yang membesarkan namanya? Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun. Aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Ya ampun, aku kerja bareng Baim dan Abai. They're one of my favorite colleagues lah gitu. Ya ampun, kecil-kecil, pinter banget. Dan aku seneng banget melihat mereka tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang dewasa gitu. Ya aku bener-bener, aku juga lihat videonya di TikTok ya gitu. Kita cuma bisa support, dan yang pasti Baim, Abai,
hit me up aja kalau misalnya if you need anything, butuh temen ngobrol, mau seru-seruan bareng kalau lagi di Jakarta, karena masih sekolah kan mereka. Semoga dilancarkan semua urusannya, semoga kita bisa syuting bareng lagi dan bisa membuat karya-karya yang seru-seru lagi. Mungkin dia kan dia sempat bilang ya dia mau balik lagi ke dunia entertain, jadi kayaknya nggak masalah sih buat dia mungkin mau mencari, karena kan tadi dia bilang dia nggak bisa nyari nafkah dari orang tuanya, jadi dia mau cari nafkah di dunia entertain ya nggak masalah, karena kan itu dunia yang pernah dia jalani selama ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan eksis sih kayaknya nggak ada sih ya. Kalau misalkan dia mau eksis lagi ya seharusnya dari dulu. Ini kan sekarang kan dia emang udah terkenal juga kan namanya gitu dari kecil. Harusnya sih ada ya tetap ya, soalnya kan dia emang dari kecil kan udah imut, lucu, besarnya juga kan dia udah masih ganteng, masih tetap ganteng. Jadi untuk kayak dunia entertainment sih dia masih oke lah. Sebenarnya bisa jadi ke arah sana juga, tapi mungkin dengan apa ya, maksudnya kan dia udah ada skill dari kecil gitu. Mungkin seharusnya kalau emang dia pengen eksis, dia nggak dengan cara itu pun dia juga udah bisa sebenarnya, bisa lewat jadi influencer, selebgram dan sebagainya. Sebenarnya itu buat dia nggak sulit ya. Tapi kalau emang caranya seperti itu, mungkin dia emang udah titik butuh sih kayaknya. Nizam yang pernah menjadi teman Baim di dalam dan di luar sinetron menyambut baik keinginan Baim untuk kembali meretas karir. Demikian pula Noval dan Acel, rekan Baim di grup band Raja Cilik. Lantas benarkah Moldy dan kedua anaknya sudah komunikasi dengan Baim? Benarkah Baim menutup diri dari circle selebriti dan ingin bersolo karir? Raja Cilik sekarang bisa dibilang single musiknya doang sih. Jadi udah pada nggak melanjutkan berproduksi musik lagi. Tapi kita sekarang banyak ke solois jadinya. Masing-masing member Raja Cilik itu. Iya Pak, project masing-masing ada. Bubar itu belasan tahun sih. Jadi kayaknya aku umur 11 tahun paling gitu. Udah lama banget. Kapan ya? Sekitar 2014, 2013-an. Sorry banget ini udah baru dengar tentang ini. Pengen banget sih, tapi pengen banget ketemu lagi sama personil-personilnya yang lama. Iya, nggak mau ada rencana reuni gitu? Mau banget, tapi ya mereka mungkin pada sibuk kuliah juga, jadi ya nyari waktunya lumayan susah. Oh iya, sempat lewat juga. Iya itu aku kasihan sih. Ya kasihan juga sih, sedih juga. Dan ya pengen ikut ngebantu juga sih. Tanggapan aku ini cukup kaget karena aku baru dengar lagi soal Baim. Sangat apa ya namanya, sangat kaget aja sih aku. Bokapnya itu dulu itu kebetulan satu daerah sama gue tuh sempat ngobrol akrab, terus Baimnya nginep di rumah gue gitu berapa kali gitu, dan gue coba gabungin sama anak bermain, ternyata akrab sama kakaknya juga tuh kalau nggak salah dulu ya. Besar di dunia akting, Baim juga ingin dikenal sebagai musisi. Jika dulu bersama Raja Cilik, ia hanya ngeband untuk seru-seruan dan menyalurkan hobi, sekarang Baim ingin serius menekuni dunia musik. Barangkali Baim kembali membutuhkan musisi andal seperti Moldy Raja. Bang, tadi kita nanya-nanya soal Raja Cilik. Kalau dari abang kira-kira bakalan nemuin anak-anak Raja Cilik lagi reuni nggak nih bang? Wah, harus tuh. Harus, soalnya kan mereka ini tidak bisa meninggalkan musik juga. Karena memang bakat ya. Sekarang tuh si Axel sama si Opal itu lebih ke produksi, bikin nge-arrange musik sendiri tuh dia. Gua kembaliin ke mereka sih. Seleranya kan berbeda, genrenya kadang sama bapaknya gitu. Jadi kalau gue bentuk
kayak dulu lagi kan dia dulu anak kecil tuh, jadi gimana kita ngebentuknya kalau dulu, kalau sekarang kayaknya mereka udah punya selera sendiri tuh. Baim semangat terus berkarir, happy terus. Pokoknya kalau ada apapun nanti gua bisa kontak lu, gua cari kontak lu. Dan kalau lu duluan udah cari kontak gua, boleh kontak gua langsung. Aman, kita nanti main-main lagi. Iya, kita bikin sesuatu. Sebagai mantan artis cilik papan atas, mungkin tidak sulit bagi Baim untuk dejavu di dunia yang membesarkan namanya. Namun, masalah yang dihadapi Baim nyaris sama dengan masalah yang dihadapi sejumlah mantan artis cilik ketika menginjak remaja dan dewasa. Kecuali Agnes Mo, kebanyakan dari mereka tidak bisa mengulang popularitas seperti di masa kecilnya. Mantan artis cilik seperti Nizam, Joshua Suherman, Giovanni, atau rekan seangkatan Baim seperti Miska Fortuna alias Mancung, kebanyakan hanya mendapatkan peran pendukung di sejumlah sinetron. Lantas, apakah sosok Baim remaja memiliki magnet seperti Baim cilik dulu? Oh iya dong, dia punya bakat yang nggak semua orang punya juga. Dia punya hiburan, dia lucu kan waktu kecil juga. Ya pokoknya untuk teman-temanku semuanya, Baim, Abai, adik-adik nggak sih? Semangat selalu, semoga studinya dilancarkan. Kalau udah mau syuting lagi, ayo kita syuting bareng ya. Mau bikin channel YouTube atau apapun, just so you know, pasti seluruh Indonesia akan mensupport dan aku juga akan mensupport kalian. Selalu usahakan melakukan hal-hal yang menghasilkan hal yang positif aja sih. Dan semangat terus ya teman-teman. Dia dia mau menunjukkan bakat apa nih, kita kan nunggu juga apakah dia misalnya mau acting atau segala macam. Mungkin dulu kan dia juga terkenal bukan cuma karena imutnya, tapi karena bakat actingnya juga karena dari kecil udah diasah. Jadi kita lihat aja dia mau ngapain nanti. Ya dulu kan namanya anak kecil ya, bisa dibilang emang imut. Cuman kan sekarang dia udah bertumbuh dewasa, udah bertumbuh lebih besar lah istilahnya. Masih ada magnet sih kalau menurut saya, apalagi kalau memang dia fokus untuk keartisannya ya, untuk ikut main film kah atau mungkin ikut main sinetron. Menurut saya masih ada magnet keartisan untuk Baimnya sendiri sih. Ya semoga Baim dan ayahnya bisa menyelesaikan masalah dengan baik, bisa bertemu dengan ayahnya juga dengan baik. Apa yang diinginkan Baim itu bisa diungkapkan ke ayahnya, dan apa yang diinginkan oleh ayahnya bisa diungkapkan ke Baim. Mungkin dua-duanya harus sama-sama saling terbuka, sama-sama saling pengertian, sama-sama saling perhatian juga sih Pak.